begitu Bagi saya dong, mendengar bagi dong. kabar bahwa Bagi Pak dong. JK melalui kuasa hukumnya ya itu akan melaporkan respon karena statementnya itu ada di situ, maka saya akan menyampaikan saya mendukung itu meskipun harus hati-hati karena statement itu adalah awalnya memang dari AI, artificial intelligence. Cuman begini, AI itu nggak bisa muncul begitu saja kalau tidak ada yang buat. Berarti pelaporan Pak JK, pelaporan Pak Yusuf Kalla itu benar. Supaya apa? Supaya aparat nanti mengejar siapa pembuat AI-nya. Karena faktanya apa? AI itu sudah diglorifikasi oleh pertama kali adalah akun namanya dibikin channel. Meskipun dibikin channel itu sekarang sudah ditutup, tapi tiba-tiba dia keluar lagi dengan nama yang lain. Ya, dengan nama depannya insert, ya ada insert apa, tapi bukan insert investigasi, insert selebriti atau apa. Dan itu isinya sama dengan dibikin channel dan digoreng atau diglorifikasi atau diamplifikasi. Oke, kelompok ini pembuat hoax ini yang namanya Ceboker Nusantara. Ya, itu kelompok YouTuber tapi saya menyebutnya Ceboker karena bagiannya tukang cebok. Dan itu ada anunya, buktinya ada itu. Banyak banget itu Ceboker Nusantara itu. Dan ketuanya adalah seorang yang namanya Agri Fanani. Agri Fanani itu nama aslinya Thoyib Fanani. Ya, dan lihat dia. Ya, 3-4 tahun yang lalu isinya YouTube-nya si Thoyib Fanani atau Agri Fanani itu apa? Waduh, isinya Masya Allah ya. Soal-soal yang hubungannya dengan dada, dengan paha, dengan TKW dan lain sebagainya. Parah banget. Dan parahnya lagi, kelompok Ceboker itu kemarin ulang tahun itu dihadiri oleh bekas presiden itu. Dan bekas presiden itu memuji-muji yang namanya Ceboker ini. Makin rusak kan negara kita. Tapi sekali lagi, saya dukung penuh Pak Yusuf Kalla atas pelaporannya. Pak Yusuf Kalla tidak salah, kuasa hukum tidak salah, tetap harus melaporkan untuk mengetahui siapa pembuat AI yang kemudian menggunakan wajah respon itu. Dan respon itu juga ada salahnya. Dia melakukan pembiaran. Karena dia tahu itu sudah muncul beberapa hari. Harusnya dia statement, harusnya dia bilang itu bukan saya. Ya, bahkan lebih baik lagi kalau respon membantu dari aparat untuk kemudian mencari. Katanya dia jago digital forensik ya. Akan ketemu lah pembuatnya itu. Jadi sekali lagi saya dukung statement itu, kejar sampai melakukan dan kejar juga kelompok-kelompok atau orang-orang atau oknum-oknum yang ikut menyebarluaskan hoax atau kabar bohong soal 50 miliar yang tadinya katanya mau diberikan kepada tim kami. Jelas tidak ada 50M itu, adanya malah kalau secara berkelakar saya katakan kami terima 2M. 2M itu 5.000 sama 5.000. Jadi 5.000 sama 5.000 itu 2M. Ya, nah itu ada kalau 2M ya gitu. 5.000 sama 5.000. Ya, itu aja ya. Oke, sedikit tadi ya. Bang Bobi bilang kalau semua pihak kabarnya pernah ditawari untuk itu. Iya. Seperti apa sih? Ya, itu ada ke lawyer saya Pak Abdul Ghafur pernah di WA. Kemudian Dr. Tifa juga diisukan sampai dibuatkan WA palsu atas nama Tifa dan itu diglorifikasi oleh orang namanya Andi Aswan itu. Dia katanya terima dari Dr. Tifa. Mana terima dari Dr. Tifa? Dan dia setelah itu ya ada salah satu inventor ya saya sebut tadi rasis ya. Dia setelah terima itu kan dia cerita ke siapa-siapa. Termasuk dia cerita kalau ini saya terima dari Dr. Tifa. Itu jelas palsu kalau dia terima dari Dr. Tifa. Berarti apa? Andi Aswan ya itu menyebarkan hoax ya gitu. Kayak itu dan itu diglorifikasi juga oleh kelompok Ceboker Nusantara sekali lagi. Jadi jelas ya kelompok Ceboker Nusantara kemudian orang-orang termul-termulnya itu memang penyebar hoax yang luar biasa dan juga ikut menyebarkan yang katanya ajakan untuk kami melakukan RJ. Tapi kalau saya jelas saya tidak akan pernah mau RJ. Kalau perlu Jokowi lah yang minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan ke saya. Seluruh Indonesia akibat kebohongannya selama ini, akibat ketidakbenarannya soal ijazah. Oke, tapi aja. menurut Om Roy mungkin optimisan laporan dari Pak JK ke harus terus. Itu gimana sih kan karena error in persona gitu bukan error in persona. Pak JK warga masyarakat biasa. Dia merasa melihat ada gambar respon di situ. Ya bukan salah Pak JK kalau itu AI atau tidak. Nah, kalau kemudian nanti aparat kemudian melihat Pak itu AI loh. Oh, pembuat AI-nya siapa? Kan AI nggak mungkin muncul begitu aja. Nggak mungkin itu setan tiba-tiba ada AI. Nggak ada. AI itu pasti ada yang buat pasti orang. Nah, orangnya ini yang kemudian dikejar dan itulah Pak JK benar. Makanya Pak JK juga melalui kuasa hukumnya melaporkan orang-orang yang ikut menyebarkan itu. Ya kan? Kan disebut ada Irjan Mo1 ya, Mo1 TV. Itu namanya Laurentius Irjan Buku. Wah, ini isinya juga sampah semua ini ya, anunya semua. Terus kemudian ada yang namanya Budius Piliang. Budius Piliang itu yang selalu pada ruang konsensus itu selalu mengatakan
saya anak Sulung Mulyono. Lah kalau dia anak Sulung Mulyono, itu yang ngantuk itu dikemanakan? Itu kan anak sulung yang benar dari Mulyono. Kok Budi Sing ngaku anak sulung Mulyono? Kemudian dilaporkan juga yang namanya Mardiansyah Semar. Ya. Wah ini orang ini sama aja ya. Katanya punya Rampai Nusantara, apalah itu. Udah itu benar itu dilapor-laporin aja orang. Kalau perlu tambah banyak lagi yang dilaporin. Ya karena benar menyebarkan hoax soal 50M. Meskipun yang terakhir ada kanal musik ya, gitu apa itu Ciamis atau apa, nah itu saya agak kurang setuju sebenarnya, karena kanal itu musiknya lucu-lucu, ya itu nggak usah aja deh Pak JK, ya gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu 4 itu silahkan, dan kalau perlu kita kasih lagi anggota-anggota Ceboker Nusantara itu yang turut menyebarkan soal hoax 50M. Udah ya? Tambah Udah. Rompai. Apa? Udah. Isu Kasihan. kabar miring tentang hubungan gelap. Udah enggak. Udah, itu nggak usah Gelap dibahas. ya. Gelap. Hubungannya gelap. Ya, udah.